Halo teman-teman, di video lirik kucing kemarin, kita sempat berkenalan dengan Panther, kucing yang sudah berkenan menjadi bintang video klip tanpa bayaran. Maaf ya Panther, kalau teman-teman memperhatikan video lirik kami itu, mungkin kalian ngeh juga kalau gerakan tubuh Panther agak aneh. Itu bukan video editing, tapi memang situasi tubuh Panther saat ini. Di video ini, kita akan melakukan Q&A singkat dengan Kaneki, mamanya Panther, untuk menjelaskan kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana relasinya dengan Panther. Semoga menghibur, selamat menyaksikan. Jadi sebenarnya itu tadinya di kosan gue. Dari dia masih kecil, dari segini nih, masih segini banget. Terus habis itu akhirnya ya gue ngurus tapi cuma ngasih makan di luar kamar kosan gue aja gitu. Nah waktu itu ngurusnya bareng sama mantan gue yang rumahnya deket situ juga. Jadi kita kayak co-parentingnya barengan gitu. Tapi setelah putus gue jadi malas ngurusin dia karena kan kalau gue ngurusin dia ada memori soal mantan gue kan. Jadi kayak malas. Jadi gue beda banget perlakuan gue ke Panther setelah itu gitu. Ya gue ngasih makan tapi gue nggak pengen berinteraksi lebih lanjut gitu. Sampai suatu saat tiba-tiba dia jalannya godek-godek. Terus tetangga kosan gue bilang, jadi suatu saat ada anak kosan gue yang bawah ngomel-ngomel gitu, dia ngomel-ngomel, dia nggak suka sama kucing-kucing di sekitar gitu. Dan dari omelan itu ketahuan lah bahwa dialah yang nendang Panther sampai jadi disabilitas. Jadi tadinya tuh dia kucing biasa, terus setelah ditendang sama orang ini, jadilah dia jalannya oglek-oglek. Si teman kosan gue bilang dia dengar orang ini berencana untuk ngebunuhin kucing-kucing di sekitar, makanya gue buru-buru bawa Panther ke kantor sebagai bentuk penyelamatan, safety and security gitu. Gue kayak I cannot leave her here gitu. Ya maksudnya gue bisa kesal sama mantan gue, tapi kan ini kan bukan salah Panther gitu loh. Terus jadi dia sendiri di situ. Ya walaupun sendirian ya gue bilang I'm sorry Panther, mungkin lo kesepian tapi it's way better daripada lo bareng sama gue, tapi kalau pas gue nggak ada lo terancam disiksa sama manusia lain gitu kan. Karena kan ya dia sebagai kucing nggak bisa ngelawan ya. Kalau lawannya manusia, kalau lawannya kucing lain dia masih bisa fight ya. Tapi ini kan manusia ya. Jadi I'm very sure that she already fought back then the way she could gitu. Cuma emang karena kuasa manusia dan powernya lebih gede ya. Jadi ya hasilnya jadi katastrofik gitu. Yang gue inget sih kalau setiap kali dia di musim kawin gitu, dia bisa didatengin sama 3 kucing cowok, tapi dia akan menentukan nih dia maunya sama yang mana gitu. Jadi dia galak sama cowok itu, dia galak, dia menentukan sama yang mana yang dia mau. Dan kucing jantan itu nggak ada yang berani mendekat sampai dengan Panther ngasih izin. Suatu saat hamil lah, gue kan belum pernah ngalamin Panther hamil ya, jadi gue baru sadar Panther hamil tuh saat udah gede, kayak kok nih kayaknya jalannya berbeda ya. Pas udah besar 2 minggu kemudian lahiran, gue kan kayak wow kemarin beneran hamil berarti gitu. Dan dia ngelahirin di full moon. Suatu malam gue tiba-tiba sakit perut sampai pagi, sampai gue nggak bisa tidur. Besokannya Resta ngasih tahu tuh Panther lahiran. Damn, ini tadi malam gue sakit perut gara-gara manifestasi dari kesakitan Panther apa gimana gitu kan. Lahirannya pertamanya Panther, terus gue kasih nama Raga dan Sukma. Terus dia bingung, gue bingung karena kami sama-sama belum pernah mengalami kehamilan kan. Gue berusaha ke dokter, ngecekin anaknya segala macam. Terus karena Panther masih avoidant sama anaknya karena itu kelahiran yang pertama, jadinya perlu bantuan apa segala macam. Terus gue membantu semaksimal gue doang, kayak berusaha tiap hari ke kantor. Tapi kemudian anak-anak ini yang satu kakinya tuh kayak kejerat ari-ari, jadi kayak ada cacatnya gitu. Sama Panther disembunyiin sampai kita nggak bisa nemu. Tiba-tiba ditemukan dalam keadaan sudah mati, ya kan? Itu si Raga, jadi Raga itu mati. Terus yang namanya Sukma, suatu saat hilang. Jadi kayaknya diambil sama orang atau dia pergi terus nggak bisa balik lagi, gitu. Jadi
gue kasih nama Raga dan Sukma kan karena lahirnya di full moon ya, jadi gue ngerasa itu adalah manifestasi energi, yang satu secara fisik, yang satu secara jiwa. Tapi yang dikasih nama Raga mati, yang dikasih nama Sukma pergi gitu, jadi nggak ada yang nyisa. Nggak ada yang nyisa. Tapi seiring dengan kehilangan itu, tiba-tiba ada satu anak kucing di loteng, nggak tahu punya siapa. Terus sama Panther langsung disusulin sebagai anaknya, kayak oh yaudah mungkin emang ada ini penggantinya gitu. Terus gue kasih nama Asa. Jadi Raga mati, Sukma pergi, yang tersisa hanya Asa gitu. Terus get along lah mereka. Terus satu saat gue nemuin ada satu kucing di dekat kawasan gue, mirip banget sama anaknya Panther yang hilang. Gue bawa. Terus gue kasih nama Aru, anak baru. Jadi sekarang anak angkatnya Panther ada 2, Asa dan Aru. Suatu saat Panther hamil lagi, gue juga dikasih tahu sama Resa, hamil lagi tuh kayaknya anak lu, wadaw. Gue bahkan belum sempet nge-steril dia gitu. Berarti dia udah hamil. Terus begitu lahir anaknya, amazingly tuh anak dua-duanya mirip sama anak angkatnya. Yang satu mirip sama Aru secara fisik, yang satu mirip sama Asa. Gue kayak fotokopi banget ya. Gue nggak ngerti, wow. Kok ini magic banget menurut gue. Dan lahirnya di full moon lagi, di full moon atau di new moon gitu, gue lupa. Jadi selalu di siklus itu dia yang lahirin. Jadi anak yang terbaru 2 ini gue kasih nama Pan sama Demi. Selain karena mereka lahirnya di masa pandemi, itu juga Pan dan Demi ini juga menjadi bagian dari identitas Panther sebagai anak Jaksel, yang kalau ngomong apaan sih Demi gitu. Oke kan filosofi gue, gila. Namanya dikasih sama mantan gue, gimana nggak triggering coba. Iya. Namanya kan dari gue gitu kan. Bangkai sekali ini tuh kayak emang Panther dan gue tuh relasinya emang gue diminta untuk belajar mengelola segala emosi. Dinamain sama mantan gue karena dia kayak Black Panther. Strong and hitam aja gitu semuanya. Iya kan, lu kebayang gak sih kayak apalagi pas baru putus kayak kamu menjadi situs-situs sejarah gitu, males gue gitu kan. Kata Panthernya bukan salah gue gitu. Dia kayak anomali gitu loh. Dan segala hal yang kayaknya nggak mungkin nih dia bisa gitu, ternyata kayaknya dia nggak mungkin begini, ternyata bisa gitu loh. Yang kayak segala hal yang dianggap kayaknya nih kucing nggak mungkin tuh bisa dia lakukan gitu. Kalau buat gue refleksi gue tuh gue banyak belajar dari Panther, dan gue menyadari bahwa karakter Panther mirip sama karakter gue di bagian kayak apa ya, dia banyak ditinggalkan orang-orang di sekitarnya, tapi dia bisa gitu. Gitu. Yang kayak nanti lo gimana hidupnya, ntar juga bisa gitu loh. Yang all the doubts gitu itu terjawab gitu seiring berjalannya waktu gitu. Dan kayak nggak ada apa-apa aja. Lo kalau main sama Panther kan kayak dia main-main aja gitu, kayak nggak ngerasa bahwa dia adalah disabilitas atau apapun gitu. Yeah. Kita kayak, aduh lu jalannya ogrek-ogrek, hati-hati gitu, tapi dia jalan-jalan aja gitu. Jadi ya apa yang orang persepsikan terhadap dia gitu nggak mempengaruhi cara dia memandang diri dia sendiri gitu. Banyak lah kayak kenapa tuh gitu. atau yang kayak misalnya tetangga-tetangga gitu kan, kadang suka ada asisten rumah tangganya siapa gitu, tetangga terus yang bilang, ya ampun ini kucingnya ya yang di rumah sini ya, iya kasihan banget tau ngeliatnya, saya kalau ngeliat dia tuh kasihan gitu. Nggak apa-apa kok bu, dianya sendiri santai-santai aja, gue bilang gitu. Gue sendiri udah berusaha untuk ngobatin, tapi kayaknya emang itu nggak bisa diobatin gitu loh. Gue pernah nyobain akupuntur lah segala macam obat, tapi kayaknya emang nggak bisa gitu. Jadi emang she has to live with that gitu. Dan
waktu itu tuh juga pengobatannya terputus karena dia harus intensif diobatin selama 4 minggu atau 8 minggu berturut-turut, harus dibawa terus tiap hari. Terus ada obatnya, dan kalau di akupuntur tuh sekali akupuntur tuh kayak 200.000 apa 300.000 gitu kan. Udah gitu pandemi, jedar, ya nggak ada penghasilan gue yang bisa 200.000 sekali berangkat ya, wadaw gitu kan. Gue sampai udah maaf ya Penter, I don't have any money at the moment, jadi yang bisa gue kasih paling cuma makan doang gitu. Gue yakin dia paham sih that I've already tried, tried my best gitu. Tetangganya Pak Fred yang mau ngebayarin operasi atau apa gitu, terus gue bilang kayaknya ini yang nggak bisa dioperasi deh gitu. Gue agak ngeri juga ya kalau misalnya dioperasi, like there's a chance that I will lose her juga gitu kan di operasinya gitu. Jadi, aduh gue pikir nanti dulu deh kalau untuk operasi, thank you for the offer tapi let me think it over gitu. Orang sering kali sedih ngeliat dia ya, tapi gue rasa dia sendiri nggak sedih loh ngeliat dirinya sendiri gitu. Dia santai-santai aja, lu lihat aja deh kalau lu ajak main atau apa ya, dia slow aja gitu, dan dia tipe yang take it easy aja. Dia suka cari-cari perhatian, tapi giliran perhatiin dia sok-sok nggak lihat lo gitu. Sama gue juga kayak gitu, misalnya ngeong-ngeong apa segala macam, gue bukain pintu masuk apa, terus yaudah mau di gendong, gue gendong, abis itu setelah menurut dia udah cukup nih gue kebutuhannya, pergi. Dia akan lompat aja gitu kayak kan gue masih pengen gendong lu, gimana sih gitu. Like she knows what she want and what she need and how to get it. Kalau udah selesai aja, udah fungsional, dah no string attached ya gitu udah. Kalau pas gue lagi yang kayak bad mood atau sedih atau capek, gue diem aja, tiba-tiba dia mendekati gitu loh, yang kayak tidur di samping gue gitu, kayak ya ampun kalau baik ya gitu men. Tapi kalau gue respon ntar dia jauh, jadi gue pura-pura nggak tahu gitu loh. harus kayak gue tetap melakukan aktivitas gue harus pura-pura tidak sadar bahwa dia sedang memberikan afeksinya ke gue gitu. Begitu gue kayak makasih, pergi. Hey, kamu kok gitu sih? Kita tidak bisa berbagi afeksi nih gitu. Jadi kayak dia tuh perhatian tapi dia nggak mau kelihatan kalau dia perhatian. Gue berencana banget entah di ulang tahun gue yang kapan, gue pengen banget photoshoot sama Penter sekali aja, karena gue ngerasa dia sama gue tuh align, representasi sebagai perempuan yang seringkali dianggap kayaknya nggak bisa nih, tapi bisa loh gitu. Terus mengalami banyak ditinggalin sama orang-orang yang dia lahirkan misalnya. Dan gue suka banget personanya Penter sebagai kucing hitam yang seringkali dianggap secara mitos tuh bawa sial atau apa gitu kan. Dan itu personanya dekat sama persona witch atau penyihir gitu. Gue kayak, emang this witch and this bitch, makanya kita cocok Penter gitu rasanya. Gitu, gue ngerasa kayak energinya dia tuh, wah gila sih. Energinya dia tuh alpha female banget kalau di gue rasanya. Kalau lo perhatiin ya, sikap orang secara umum ke kucing hitam tuh pasti jelek loh. Dibandingin sama kucing, kalau kucingnya putih tuh orang kayak cenderung lucu, terus jadi lebih mau adopt atau apa, atau mau ngelus-ngelus. Tapi kalau kucing hitam kan kayak, ya ampun hati-hati bawa sial gitu. Di soal kestigmaan itu tuh gue ngerasa relate dengan identitas gue sebagai janda, Yohan. Karena jadi si Penter dapat stigma karena dia hitam. Terlepas dari apapun, pokoknya dia langsung dapat stigma, kucing penyihir gitu kan. Itu sama kayak, this is equivalent ya sama pengalaman gue yang kalau orang tahu gue janda, orang akan perlakuan gue berbeda dengan gue kalau misalnya nggak diketahui sebagai janda misalnya. Kan jadi kan kayak gue makin ngerasa relate nih sama Penter. Kan gue tuh agak
agak enggan ya steril panther. Walaupun gue tahu awal itu dia beresiko ya kalau untuk hamil karena tulang belakangnya gitu. Beberapa orang juga ingetin bisa jadi nanti dia nggak bisa nge-push nih pas lagi ngelahirin gitu. Nah, gue tuh bilang sama Resa, gue tuh mixed feeling deh kalau gue mau nge-steril panther gitu. Ya, selain gue juga butuh duitnya dulu, tapi di sisi lain gue itu kan infertil ya. Jadi gue dulu kan pernah menikah dan gak punya anak karena emang infertil secara medis. So it is very difficult for me to know that ini panther tuh bisa punya anak loh. Kalau gue mensteril dia, gue secara sadar mencabut kemampuan dia yang dia bisa gitu. Dan masalahnya kan gue nggak bisa nanya ya panther lu mau punya anak lagi atau enggak. Itu tuh kalau gue nge-steril dia tuh ngerasanya kayak gue melakukan tindakan permanen yang nggak konsensual, and that is so hard. Walaupun di sisi lain itu bisa memberikan kebaikan yang lain bagi panther gitu. Makanya buat gue such a blessing in disguise saat tiba-tiba dikasih tahu bahwa nih si Arwa sama Asa udah di-steril sama tetangga gitu. Because I don't have the heart to do that to them gitu. Walaupun itu baik buat mereka ya. Cuma gue bilang sama Resa, aduh gue tuh selalu mixed feeling nih kalau mau nge-steril. Kalau mau steril lo aja deh yang steril, gue tinggal bayar gitu kayak. Karena I don't think I could witness that gitu. Jadi ada beberapa yang terkait dengan identitas gue juga, identitas panther juga. Jadi menarik sih bagaimana melihara hewan tuh jadinya berefleksi sama diri lo sendiri gitu. Itu tadi Q&A Animal episode pertama. Kalau menurut kalian seru, like dan share ke orang-orang terdekat kalian ya. Sila komen juga kalau ada yang ingin disampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!